kasih sudah terlihat ya. Jelas, baik. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita untuk sharing tentang manajemen, fasilitas, dan keselamatan. Sekilas saya sampaikan terlebih dahulu, untuk manajemen, fasilitas, dan keselamatan, dokumen eksternal atau PMK-PMK atau regulasi-regulasi apa saja yang terkait di dalamnya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kemudian ada Undang-Undang Kesehatan, kemudian ada PP Nomor 74 Tahun 2001, ini tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau P3, kemudian PP Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian ada PP tentang kesehatan kerja, dan yang terbaru ini sebenarnya kesehatan kerja atau K3 itu adalah PMK 52, kemudian Permenaker tentang penanggulangan atau proteksi kebakaran. Ini yang terbaru itu adalah Permenkes nomor 25 tahun 2019 tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kemudian PMK 52 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau di puskesmas itu ada di bab 1 di 1.4. Sementara kalau di klinik sama ya, itu juga ada di TKK. Di TKK-nya klinik ya, tetapi hampir pembahasannya sama. Jadi sebenarnya manajemen fasilitas dan keselamatan itu apa sih? Nah, pengelolaan fasilitas dan keselamatan untuk menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan efisiensi dari lingkungannya, baik itu untuk pasien, untuk karyawan, dan untuk kesehatan tersebut. Jadi, di sini MFK ini sasarannya bukan hanya untuk pasien, tetapi juga pengunjung, kemudian petugas, kemudian lingkungan sekitar fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, ini tidak bisa sendiri, karena ini adalah multidisiplin, sehingga memastikan berfungsinya fasilitas dan lingkungannya dengan aman, nyaman, efisien, untuk mengintegrasikan karyawan, tempat pelayanan, proses, dan teknologi, menjadikan pelayanan kesehatan tersebut aman dan selamat. Lihat ya. Macet. Kita tahu bahwa ruang lingkup MFK itu ada 7 ya. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya, teman-teman, kalau kita menyusun program atau pedoman MFK ataupun panduan MFK atau menyusun program MFK, 7-7-nya ini semuanya harus masuk. Jadi harus ada program tentang keselamatan dan keamanan. Harus ada pengelolaan bahan dan limbah berbahaya. B3-nya atau pengelolaan bahan limbah berbahaya beracun. Kemudian program pengamanan kebakaran, peralatan kesehatan, sistem utilitas, manajemen emergensi dan kedaruratan. Ini lebih ke manajemen emergensi kedaruratan terkait bencana ya. Bukan emergensi pelayanan, maksudnya bukan pasien gawat darurat, gitu bukan. Tapi emergensi bagaimana jika terjadi disaster atau kegawat daruratan terkait bencana. Apa yang harus kita kerjakan? Dan yang terakhir di program MFK adalah pendidikan dan pelatihan petugas. Jadi sekali lagi nanti Bapak Ibu kalau menyusun program MFK terkait 7-7-nya ini mohon untuk bisa dimasukkan, tapi tetap kita sesuaikan dengan kondisi puskesmas ataupun klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan kita masing-masing. SK apa saja yang kita butuhkan di EP atau di standar 14 terkait MFK. SK-nya ini ya Bapak Ibu, jadi ada SK kebijakan manajemen atau SK kebijakan MFK, kemudian harus menunjuk tim MFK atau petugas yang bertanggung jawab terhadap MFK,
Kemudian SK Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan. Ini maksudnya adalah pedoman MFK, panduan program mutu, dan kerangka acuan. Kalau sudah masuk ke kerangka acuan, itu berarti kita sudah masuk ke perkegiatan. Bisa nggak sih ini dijadikan satu, misalnya SK Kebijakan MFK, kemudian lampirannya adalah pedoman, yang kemudian di situ sudah terkait keseluruhan program MFK, boleh dipersilahkan. Tapi nanti kalau sudah masuk ke masing-masing kegiatan, kita akan buat kerangka acuan kegiatan. Misalnya kita mau adakan simulasi kebakaran, berarti kita harus membuat kerangka acuan tentang simulasi kebakaran. Nah, SOP-SOP yang terkait dengan MFK itu adalah SOP pemeliharaan alat, SOP pemeliharaan sistem utilitas, SOP penggunaan APAR, SOP tindakan korektif, SOP kalibrasi alat, SOP pelabelan B3 dan limbah B3, serta SOP pengujian pemeliharaan sistem proteksi dan sarana evakuasi. Kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu, apa itu dari 7 program MFK tadi. Tapi mungkin tidak bisa saya berikan detail satu persatu, karena kalau kita bahas satu persatu, item per item secara detail, secara rinci sekali, ini akan lumayan, bisa 2 hari ya. Mungkin next time program terpadu MFK bisa kita berikan ke Bapak Ibu. Tapi paling tidak nanti insya Allah Bapak Ibu sudah punya gambaran sebenarnya program MFK terkait MFK ini apa saja sih yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan di Puskesmas itu seperti apa. Nanti ya insya Allah semoga Bapak Ibu ada sedikit pencerahan ya. Ya kita masuk ke program yang pertama yaitu terkait keselamatan dan keamanan. Apa sih sebenarnya bedanya antara selamat dan aman? Bagaimana tentang jadi pengertian safety dan security ini seringnya kita artikan sama. Karena di situ judulnya adalah program keselamatan dan keamanan atau keamanan dan keselamatan. Jadi sering banget kita artikan sama. Padahal sebenarnya berbeda antara safety dan security. Kalau safety ini terkait bagaimana caranya kita menghindari suatu cedera atau suatu bahaya atau suatu insiden. Bisa insiden keselamatan pasien, bisa insiden keselamatan kerja, terkait dengan sarana prasarana, terkait dengan lingkungan, terkait dengan sistem utilitas, itu bagaimana caranya kita menghindari cedera. Sedangkan security itu lebih bagaimana caranya kita mencegah kejahatan atau kriminal, baik itu kehilangan, kemudian penculikan, kemudian apa namanya, keamanan terkait kehilangan baik dari pasien, pengunjung, kemudian karyawan, ataupun keamanan dan apa namanya ya, keamanan dari sistem asetnya puskesmas. Nah, itu lebih ke security-nya. Jadi berbeda ya, bagaimana safety dan security. Nah, tujuan dari MFK ini atau tujuan dari program keselamatan dan keamanan yang dikelola oleh puskesmas itu adalah untuk mencegah cedera akibat fasilitas bangunan, sistem utilitas, bukan sistem pelayanan ya. Jadi berbeda. Kalau cedera di pelayanan itu bisa karena salah orang, salah sisi, kemudian salah suntik, salah identifikasi. Tetapi di program MFK, cedera di sini adalah terkait sarana prasarana yang ada di puskesmas. Keselamatan terkait sarana dan prasarana. Sehingga sistem di keamanan dan keselamatan itu adalah mencegah cedera akibat fasilitas bangunan, sistem utilitas, peralatan, dan mencegah terjadinya tindak kriminal di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi Bapak Ibu ada bayangan nggih keselamatan yang di MFK dengan di PKP atau UKPP ya atau di pelayanan terkait pelayanan secara klinis. Jadi berbeda.
Kemudian kalau safety ini lebih ke proteksi individunya, bagaimana dia tetap sehat. Kemudian kalau security ini lebih ke asetnya, baik itu aset pasien, pengunjung, dan karyawannya sendiri. Nah, untuk security ini kita lebih melindungi properti milik puskesmas atau klinik, pasien, staf keluarga, pengunjung dari bahaya kehilangan, kerusakan, pengerusakan oleh orang yang tidak berwenang. Lalu caranya bagaimana? Di puskesmas, di klinik, di fasilitas kesehatan harus ada apa supaya kita security? Salah satunya adalah dinding bangunan kita harus kuat. Kemudian pagar pintu, petugas security, satpam. Nah, ini salah satu upaya supaya fasilitas pelayanan kesehatan kita aman. Kemudian pencegahan terjadinya pencurian, ID card. Ke ID card siapa? ID card pengunjung, ID card karyawan, kemudian ID card terkait dengan tenaga outsourcing atau tenaga alih daya, itu harus dibedakan. Jadi Bapak Ibu mungkin teman-teman yang sering ke puskesmas tamu dikasih kalung sendiri, kemudian petugas alih daya atau outsourcing seragamnya berbeda dengan seragam puskesmas, identitasnya berbeda. Itu sebenarnya adalah dalam rangka security, upaya untuk pengamanan dari puskesmas atau fasilitas keamanan dari puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada CCTV. Kemudian bagaimana caranya kita bisa terhindar dari tindak kekerasan fisik, dari aksi teror dan penculikan. Ini semuanya masuk ke sistem security. Sedangkan keselamatan itu bagaimana memberi jaminan kepada gedung, properti, teknologi medis, informasi, peralatan, sistem yang tidak berpotensi mendatangkan risiko bagi pasien, keluarga, staf, dan pengunjung. Lagi-lagi, sasarannya adalah pasien, keluarga, staf, pengunjung. Jadi semua yang ada di sarana pelayanan kesehatan. Nah, terhindar dari kondisi fasilitas yang tidak aman. Kemudian terhindar dari bahaya jika terjadi bencana dan kebakaran. Kemudian pemakaian alat pelindung diri pada saat renovasi ya. Kemudian evakuasi jika terjadi bencana atau kekerasan atau tidak kriminalitas. Itu adalah bagian tugasnya dari sarana kesehatan. Terus, apa saja upaya yang bisa dikerjakan? Satu, kita bisa melakukan asesmen risiko secara komprehensif dan proaktif untuk mengidentifikasi. Jadi, supaya kita bisa membuat kondisi yang aman dan selamat, berarti kita harus mengupayakan satu kegiatan asesmen risiko terlebih dahulu terkait sarana prasarana yang ada di fasilitas kita. Misalnya ruangan, perabotan, fasilitas lain. Bagaimana resiko yang terjadi? Misalnya lantainya licin atau lantainya tidak ada pengaman atau kamar mandinya licin, kamar mandinya tidak ada headril atau mungkin bangunannya retak. Itu adalah asesmen resiko. Sehingga dari asesmen resiko sarana tadi kita bisa melakukan satu perbaikan supaya safety dan security-nya tetap terjaga. Kemudian, kita bisa melakukan monitoring dan memasang kamera CCTV untuk upaya dari keselamatan dan keamanan dari teman-teman yang berkunjung ke puskesmas ya. Nah, pemasangan dari CCTV ini Bapak Ibu bisa dilakukan di mana? Terserah, nanti silakan diidentifikasi oleh Bapak Ibu. Lokasi-lokasi yang berisiko terjadi kriminalitas atau lokasi-lokasi yang terjadi berisiko untuk terjadi ketidakamanan dan ketidakselamatan dari pasien, pengunjung, dan karyawan itu di mana? Itu bisa dipasang CCTV supaya kita bisa meminimalkan risiko tersebut. Tetapi CCTV ini memang tidak diperbolehkan di ruang pasien karena tetap harus memperhatikan dari hak-haknya pasien atau privasi dari pasien tersebut. Kemudian merencanakan dan melakukan pencegahan dengan menyediakan fasilitas pendukung yang aman.
Kemudian perlu dilakukannya safety briefing, adanya jalur evakuasi jika terjadi bencana dan titik kumpul, sistem pelaporan dan tindak lanjut, sistem pemutusan otomatis tuas kontrol atau listrik jika terjadi kebakaran, peringatan untuk tidak membawa barang berharga, prosedur penitipan barang, sistem komunikasi. Silahkan, itu adalah upaya-upaya untuk meminimalkan terjadinya ketidakselamatan dan ketidakamanan di fasilitas pelayanan kesehatan kita. Saya masuk yang kedua ya, Bapak Ibu, yaitu tentang pengelolaan bahan limbah dan limbah berbahaya dan beracun atau B3. Nah, pengelolaan B3 ini ada di PMK tentang B3, yaitu di PMK 74 tahun 2001. Kemudian ada juga di PMK apa namanya tentang eh, apa usaha ya. Jadi PMK 14 tahun 2021 tentang bagaimana perizinan berusaha harus seperti apa syaratnya, baik keamanan, keselamatan, bahkan pengelolaan limbahnya itu semuanya diatur. Jadi seringkali kita mendapatkan bahan-bahan yang berbahaya atau reagen-reagen di kita itu tidak tertata dengan baik, tidak teridentifikasi dan tidak terinventaris dengan baik, itu akan membuat resiko untuk kita sendiri, resiko untuk pasien, dan resiko juga untuk pengunjung. Nah, ini PMK-PMK tentang B3 ya Bapak Ibu. Jadi ada PMK 74, ini yang banyak adalah khusus pengelolaan limbah berbahaya. Kemudian ada juga di peraturan LH atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ini ada di Permen LH 2008 dan 2013. Silakan Bapak Ibu nanti bisa dibuka. Di situ sudah tertera semuanya bagaimana penjimbulan dan pelabelan dari B3 maupun limbah B3. Banyak sekali dari limbah korosif, kemudian limbah radioaktif, kemudian bahan berbahaya mudah terbakar dan semuanya diatur di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut. Kemudian saya lanjut aja ya. Baik. Nah, Bapak Ibu yang kemarin pretest ini keluar di pretest ya. Termasuk security dan safety tadi ya. Yang kemarin pretest mungkin ya. Jadi apa sih sebenarnya bahan berbahaya dan beracun atau yang sering kita sebut dengan B3? Ini adalah bahan berbahaya dan beracun. Itu adalah bahan yang atau zat atau energi atau komponen lain yang karena sifatnya atau konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung itu dapat merusak lingkungan hidup atau dapat membahayakan lingkungan hidup atau bisa membahayakan kesehatan makhluk hidup lainnya termasuk kita. Jadi ini bisa karena sifatnya, bisa karena konsentrasinya, bisa
Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar? Sudah? Sudah? Bu Anda sudah mendengar suara saya? Mohon maaf, ini sepertinya dari sistem teknisnya Zoom, apa namanya, nggak bisa langsung ke meng-unmute sendiri gitu ya. Jadi saya tuh teriak-teriak kayak ini, apa itu namanya, teriak-teriak nggak bisa meng-unmute tapi tidak bisa ngomong. Iya maksudnya. Saya lanjut ya. Ya Allah, ini sistemnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, terkendala teknis dari sistem pihak ketiga Zoom. Jadi sistemnya tidak semuanya menjadi host, terutama narasumber. Jadi sedikit ada kendala saat kita terlempar, tidak bisa langsung masuk dan tidak bisa langsung meng-unmute diri sendiri. Tidak apa-apa, sedang diatasi oleh teman-teman IT. Jadi, tapi mohon maaf nggih, karena teman-teman saya jadi membiarkan panjenengan gaduh gelisah. Oh, tidak gaduh ya, gelisah saja ya. Tadi sampai di bahan berbahaya ya, Bapak Ibu. Lanjut sampai mana? Oke. Kita sampai ke, kalau tidak salah ini tadi ya. Kemudian terus pengelolaan B3 di FKTP. Jadi B3 itu ada dua ya, Bapak Ibu. B3 kok ada dua? Maksudnya bahan berbahaya dan beracun itu kalau di kita di FKTP itu ada bahannya, jadi bahan berbahaya dan beracunnya, dan ada limbahnya. Kita harus membedakan nanti bagaimana proses perencanaan, penggunaan, pengemasan, penyimpanan, distribusi, dan penanganan kalau terjadi insiden. Itu apa namanya, pengelolaan dari B3 dan limbah B3-nya. Pasti berbeda dari B3 ke limbah B3-nya. Kalau B3-nya itu adalah bahan berbahaya dan beracunnya, tetapi kalau limbah B3-nya itu adalah sudah terpakai atau apa ya istilahnya, B3-nya ini atau bahan berbahaya beracunnya ini sudah dipakai atau mungkin tercecer, nah atau mungkin tertumpah atau mungkin terbuka dan sebagainya. Nah ini adalah limbah B3-nya. Jadi nanti pengelolaan dan penanganannya akan berbeda. Sehingga nanti di pengelolaan B3 ini semua harus kita perhatikan. Bagaimana perencanaan, penggunaan, pengemasan, penyimpanan, distribusi, dan penanganan jika terjadi insiden. Pengelolaan B3 ini pemilihan dan perencanaan kebutuhan B3. Kemudian Bapak Ibu di FKTP-nya, di fasilitas pelayanan kesehatannya di masing-masing Bapak Ibu, itu coba diidentifikasi dan inventarisasi bahan dan limbah B3-nya. Kemudian memastikan adanya penyimpanan, pewadahan, dan perawatan bahan sesuai dengan sifat, karakteristiknya, dan jumlahnya. Karakteristiknya itu seperti apa? Jadi bahan-bahan ini secara sifat mudah terbakar atau tidak, kemudian korosif atau tidak, kemudian mudah meledak atau tidak. Nah, simbol-simbol bahan B3 ini semuanya ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang tadi saya sampaikan. Ya, nanti coba kita lihat bersama. Kemudian tersedianya lembar data keselamatan sesuai dengan karakteristik, sifat, dan bahan limbahnya. Memastikan ketersediaan dan penggunaan alat APD sesuai dengan karakteristik dan limbahnya juga. Kemudian ada SOP-nya, kemudian tersedia sistem kedaruratan jika terjadi tumpahan, bocor, bahan, atau limbah B3-nya, sehingga kita harus menyediakan spill kit, rambu, dan simbol-simbol dari B3 yang ada di tempat kita. Kemudian Bapak Ibu harus mensosialisasikan pengelolaan limbah B3 ini ke staf atau karyawan Bapak Ibu semuanya. Oke. Jika dilakukan oleh pihak ketiga, pengelolaan B3 ini jika dilakukan oleh pihak ketiga yang paling banyak itu PT Arah, itu Bapak Ibu harus membuat kesepakatan jaminan keamanan kerja dari Fasiankesnya dari pengelolaan limbah B3 tersebut. Itulah makanya kenapa di MOU pihak ketiga
atau di MOU kerjasama itu harus ada indikator atau apa namanya, indikator kinerja pihak ketiga. Karena salah satunya di pihak ketiga ini kita harus menjamin atau menyepakati bagaimana keamanan kerja dari Fasiankes terkait B3 ini. Yang paling banyak PT Arah ya, Bapak Ibu. Kemudian apa yang harus kita perhatikan saat barang-barang B3 ini ada di fasilitas pelayanan kita? Harus ada simbol dan pelabelan, kemudian penyimpanannya, ketersediaan MSDS, wadahnya, TPS-nya, pembuangan limbahnya, kemudian jika terjadi tumpahan seperti apa, dan kalau terjadi pajanan sesuai PPI, maka seperti apa nanti apa namanya, penanganan pertamanya terhadap pajanan. Nah, itu harus dikerjakan atau harus disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan Bapak Ibu. Ini salah satu contoh penyimpanan dari B3. Di sini ada yang namanya simbol, ada yang label. Jadi kalau label itu ringkasan singkat terkait bahan berbahaya tersebut. Apa? Misalnya alkohol konsentrasi berapa, kemudian ED-nya kapan, kemudian sifatnya apa korosif atau mudah meledak atau apa namanya, radioaktif atau karsinogenik. Kemudian dikasih simbol. Jadi dua-duanya ini harus ada simbolnya dan ada etiketnya. Kemudian tempat penyimpanannya ini juga harus tertutup ya, Bapak Ibu. Begini boleh enggak? Ya boleh. Cuma kalau ini kan biasanya terbatas di lab ya. Kalau di tempat kan B3 itu tidak hanya reagen-reagen di laboratorium, tapi terkait dengan apa namanya, cleaning service dan sebagainya itu juga sebagian adalah B3. Sehingga penyimpanannya sebenarnya sebaiknya adalah tertutup kalau sesuai PMK. Nah, kemudian prinsip penyimpanan B3 ini kita simboli, kemudian ada MSDS di situ, cukup terang, ventilasinya baik, suhunya sesuai, kemudian disusun seperti obat, mana yang terlebih dahulu mau ED itu ada di depan atau dikeluarkan terlebih dahulu, dan harus kita monitor kesediaan limbah B3-nya serta apa ya, jumlahnya dan sebagainya itu harus kita monitor terus. Terkait dengan tutupnya juga, apakah aman atau tidak, itu harus kita monitor rutin. Kalau sesuai dengan Permen LH nomor 3 2008 dan 14 2013, ini adalah simbol-simbol yang tadi saya maksudkan ya Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari. Silahkan kalau di tempatnya Bapak Ibu mungkin tidak terlalu banyak ya. Terus ini kita masuk ke limbah. Ini semua adalah limbah B3. Jadi kalau tadi bahan berbahayanya, sekarang kita masuk ke limbahnya. Jika suatu kegiatan mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya maupun baik secara langsung maupun tidak langsung, ini masuk ke limbahnya, yaitu sisa suatu usaha yang mengandung B3 tersebut. Bisa jadi tempatnya, bisa jadi sisa B3-nya, bisa jadi tumpahannya. Kemudian sumber limbah ini bisa limbah domestik, limbah industri jasa, sisa pemakaian, kemudian kadaluarsa, tumpahan, bocor, ini semuanya masuk ke limbah. Jadi yang di limbah B3 kalau kita bisa limbah domestik ya, yang terkait alat apa namanya, cuci ngepel, kemudian alat pembersih kaca, kemudian alat untuk membersihkan lantai. Ini semua adalah sisa domestik yang ada di kita. Radioaktif kita nggak punya, kemudian ada limbah non B3. Insya Allah kalau limbah non B3 ini kita ada ya di fasilitas kita. Kemudian ini limbah yang dihasilkan oleh pelayanan kesehatan, saya rasa nggak perlu saya ulang lagi. Prinsip penanganannya apa? Nah, ini yang sering kita abaikan.
kadang-kadang surveyor itu iseng jahil, bukain safety box, bukain tempat-tempat penyimpanan sampah, bukain tempat-tempat penyimpanan apa itu namanya limbah B3. Prinsip penanganannya adalah limbah B3 ini diletakkan dalam wadah atau kantong sesuai kategori limbah. Kemudian volume paling tinggi dalam wadah atau kantong itu adalah 3/4. Kemudian penanganan limbah harus berhati-hati. Maaf. Penanganan limbah harus berhati-hati untuk menghindari tertusuk benda tajam. Limbah benda tajam dimasukkan di safety box. Bapak Ibu harus mensosialisasikan ini ke teman-teman karena banyak teman-teman surveyor yang iseng tuh safety box dibukai. Ternyata isinya kapas, kemudian kasa gitu ya. Jadi yang masuk di situ adalah benda tajam, oke. Kemudian pemadatan dan penekanan dalam wadah atau kantong itu tidak boleh. Penekanan secara manual juga tidak diperbolehkan. Kemudian gunakan wadah atau kantong ganda jika robek, bocor, dan tertutup tidak sempurna. Kemudian pengumpulan limbah B3 dari setiap ruangan penghasil limbah menggunakan troli khusus yang tertutup, bahaya kuat, cukup ringan, kedap air, anti karat, beroda, permukaan mudah dibersihkan. Kalau tidak ada seperti ini bagaimana? Tinggal kemampuannya vaskesnya masing-masing. Yang jelas kalau memang tidak ada troli pembawa atau pengangkut, ya bahan B3 yang dari ruangan itu yang penting pada saat mau dibawa ke TPS kita itu kondisinya tertutup, terikat rapat. Teman-teman yang membawa atau CS kita yang membawa bahan B3 ini harus memakai APD. Itu ya, kalau tidak ada troli. Kemudian ini tadi simbolnya. Kenapa kok seringnya kita itu pakai warna kuning? Ya karena kalau di permen LH memang infeksius dan sangat infeksius ini masuk simbolnya adalah atau warna kontainernya atau warna plastiknya. Kalau tidak ada kontainer yang kuning dan sebagainya itu adalah kuning. Ya, ini infeksi untuk penanda infeksius dan sangat infeksius. Radioaktif merah, sitotoksis ungu, limbah kimia dan farmasi coklat. Masa penyimpanannya. Kenapa Bapak Ibu harus ada TPS? Karena kalau B3 ini infeksius, benda tajam, dan patologis, ini hanya 2 hari di temperatur yang lebih besar dari 0 atau suhu biasa. Jadi kalau kita di suhu ruangan, ini sebenarnya limbah B3 ini harus segera kita bawa atau harus segera kita angkut itu kurang dari 12 jam. Tetapi untuk penyimpanannya, kalau di suhu biasa, sudah masuk di TPS misalnya, itu kalau lebih dari 2 hari tidak terambil oleh pihak ketiga atau tidak ditangani pengelolaannya, maka harus masuk ke sini, freezer. Kalau di freezernya atau di cooler itu bisa 90 hari. Nah, kemudian untuk yang terkait B3, ini bisa 90 hari jika dihasilkan sama lebih dari 50 kg, 180 hari jika dihasilkan kurang dari 50 kg per hari. Di EP-nya Bapak Ibu, di MFK terkait limbah B3 dan pengelolaan bahan berbahaya, ini yang diminta di EP. Identifikasi, panduan penyimpanan, pewadahan, dan perawatan, data keselamatan atau MSDS-nya, sistem kedaruratan jika terjadi tumpahan. SOP yang diminta adalah ini. Sebenarnya saya mau ngasih contohnya, tapi tadi lupa mengupload. Ya, nanti grupnya di mana ya? Nanti saya carikan contoh-contoh SOP-nya. Masuk ke peralatan kesehatan, maksud dan tujuannya ini adalah untuk peralatan kesehatan ya Bapak Ibu menjamin peralatan medis dapat digunakan dan layak pakai, maka Bapak Ibu nanti di peralatan kesehatannya harus dilakukan inventaris, uji peralatan, uji penggunaan, pemeriksaan peralatan secara berkala dan dilakukan kalibrasi.
Kalau terkait ini, saya rasa kalau di puskesmas insya Allah tidak ada kesulitan. Karena apa? Karena di puskesmas untuk pemeliharaan, pencatatan, inventarisasi semua sudah dilakukan oleh teman-teman petugas aspal. Jadi tidak ada kesulitan untuk terkait inventarisasi, kemudian pencatatan, pemeliharaan. Kalibrasi ini juga sudah dilakukan rutin oleh puskesmas. Jadi tidak perlu ini ya Bapak Ibu. Insya Allah tidak perlu apa namanya penganggaran karena ini memang sudah rutin dikerjakan dan insya Allah tidak ada kesulitan terkait peralatan kesehatan ini untuk pemenuhan EP-nya maksud saya. Nah, apa yang dimaksud peralatan kesehatan ini adalah mempertahankan usia pemeliharaannya itu untuk mempertahankan usia pakai peralatan, mempertahankan mutu peralatan, memperkecil risiko bahaya dari peralatan, dan efisiensi biaya operasional dan investasi. Mungkin kalau di puskesmas tidak terlalu signifikan ya terkait bahaya jika alat tersebut tidak tidak apa namanya ya tidak terpelihara, tetapi tetap harus dipelihara. Beda kalau di rumah sakit yang ICU dan sebagainya, sangat-sangat signifikan antara alat yang terpelihara dan tidak untuk kelangsungan hidup pasien. Tetapi di puskesmas, meskipun tidak serumit di rumah sakit, pemeliharaan alat ini tetap harus kita perhatikan. Terkait pemeliharaan ini, Bapak Ibu, apa yang harus kita sediakan? Ini adalah setiap alat harus diperiksa dan dicek kondisinya. Berapa? Bisa sebulan sekali. Kemudian setiap alat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala dan kalibrasi. Mau berapa kalibrasinya? Setahun sekali, silahkan. Tidak semua alat, tapi teridentifikasi terlebih dahulu, mana yang didahulukan, silahkan saja. Kemudian setiap alat harus dilakukan perbaikan atau over secara terjadwal dan dikalibrasi. Setiap alat harus dipasang petunjuk cara pengoperasionalannya. Kalibrasi apa? Kalibrasi itu adalah satu kegiatan untuk mengurai atau memastikan bahwa akurasi, ketelitian, dan keamanan dari alat tersebut dijamin sesuai besaran angka yang tertera. Jadi kalau di sini tensi misalnya 90/100 atau 90/130 itu benar-benar memang 90/130 gitu. Itu yang namanya kalibrasi. Beda lagi dengan fungsi ya. Kalau fungsi itu kita hanya ngecek fungsinya aja. Oh bisa dipompa. Oh pompanya jalan. Tapi kalau kalibrasi ini lebih spesifik lagi yaitu menilai akurasi. Itulah kenapa alat-alat perlu dikalibrasi terutama alat-alat yang memang untuk diagnosis dan terapi yang kita gunakan setiap hari. Kalibrasi alat ini wajib untuk yang belum memiliki sertifikat. Masa berlaku sertifikatnya habis, keluaran kinerja atau keamanan penunjukannya tidak sesuai, mengalami perbaikan, walaupun sertifikat dan tanda kelulusan kalibrasinya masih berlaku. Jadi kalau alat kita rusak, kemudian diperbaiki, meskipun sertifikat kalibrasinya masih berlaku, itu memang sebaiknya dikalibrasi lagi. Sebaiknya. Balik lagi nanti ke kondisi dari masing-masing vaskes di tempatnya Bapak Ibu. Kemudian tidak layak pakai atau hilang. Apa saja di EP nanti yang terkait dengan pemeliharaan alat, pedoman pengelolaan alat, penetapan petugas yang bertanggung jawab, ini sudah tidak sulit lagi bagi Bapak Ibu, karena ini semuanya sudah dikerjakan oleh teman-teman petugas aspal. Ya, jadi MFK yang ini insya Allah Bapak Ibu sudah tidak ada masalah. Masuk yang kegiatan selanjutnya yaitu program dari MFK terkait sistem utilitas puskesmas. Sistem utilitas yang termasuk utilitas itu apa saja ya? Jadi fasilitas penunjang dari sarana yang membuat satu sarana bisa berfungsi sesuai dengan tujuannya. Ini adalah sistem utilitas. Apa saja yang termasuk sistem utilitas di puskesmas atau di tempat kita? Satu, sistem pendukung kehidupan berupa gas medis, alat vakum,
kemudian listrik, kemudian sistem pengendalian infeksi, AC, sistem sanitasi, ventilasi, kemudian sistem komunikasi, sistem informasi. Ini semuanya adalah masuk ke sistem utilitas. Nah, mengapa perlu tersedia sistem utilitas yang efektif? Karena sistem utilitas yang efektif itu membuat pelayanan pasien yang aman, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian tersedia lingkungan pelayanan yang aman, keselamatan dan keamanan petugas, pasien, dan pengunjung. Yang harus tersedia non-stop itu adalah air, listrik, dan gas. Ini 7 kali 24 jam tidak boleh tidak tersedia. Bagaimana caranya? Ya nanti Bapak Ibu harus membuat yang namanya satu sistem backing atau untuk membackup. Kalau listrik mati, harus ada apa? Itu yang akan nanti jadi bukti telusur. Karena apa? Listrik, air, dan gas ini harus tersedia 7 kali 24 jam. Surveyor bisa saja, kalau surveyor ya iseng, itu semua keran dihidupkan. Hidup enggak sih sebenarnya? Mengalir enggak sih? Kemudian oksigen dihidupkan, mengalir apa enggak gitu. Jadi harus ada backup terkait 3 sistem yang harus disediakan 7 kali 24 jam ini. Kalau air mati bagaimana? Kalau listrik mati bagaimana? Kalau gas medisnya habis bagaimana? Nah, itu harus ditangani atau dikelola oleh pasien kes supaya tetap sistem utilitas ini berjalan. Kemudian program pengelolaan sistem utilitas ini mengupayakan sistem utilitas yang efektif, kemudian mengidentifikasi atau meminimalkan risiko akibat sistem utilitas yang terganggu atau tidak efektif. Pengelolaannya bagaimana? Strategi pemeliharaan untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik, kemudian dilakukan inventarisasi, balik lagi, hampir semua sarana prasarana itu harus kita inventarisasi. Kemudian sistem utilitas secara reguler ini dilakukan inspeksi, ada jadwalnya, mau seminggu sekali boleh, mau sebulan sekali boleh, terkait ke apa namanya ya, keurgenan dari sistem utilitas tersebut. Kemudian sistem utilitas segera diperbaiki jika terjadi kerusakan atau masalah. Yang tersedia wajib, ini tadi yang harus tanpa jeda, listrik, air, dan gas. Pengelolaan sistem utilitas harus mengupayakan tidak terjadinya kegagalan sistem interupsi dari sistem tersebut. Nah, sistem utilitas cadangan kita harus backup jika terjadi emergensi atau gangguan pada sistem utama. Ini yang sering dicari oleh surveyor, Bapak Ibu. Jadi nanti dipersiapkan saja, harus ada rencana kontingensi jika terjadi kondisi emergensi atau gangguan yang terjadi tiba-tiba. Dan harus dilakukan uji coba. Kebanyakan ini terkait sistem bencana. Jadi kalau tiba-tiba terjadi bencana kebakaran, kita harus melakukan kontingensi seperti apa terkait sistem utilitas yang ada di layanan kita. Apa yang harus ada di dokumen akreditasi di Bapak Ibu terkait sistem utilitas? Ada pedoman, ada penetapan petugas, ada area berisiko, identifikasi area berisiko, kemudian ada SOP tentang ini. Boleh nggak sih ini pedomannya dijadikan satu di sistem program atau pedoman MFK? Silakan. Tidak apa-apa, jadi tidak harus satu per satu ya. Masuk ke sesuatu yang selalu ditanyakan oleh surveyor, selalu disuruh simulasi, ini adalah pencegahan dan pengendalian kebakaran. Karena ini potensi terjadi di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau gempa mungkin tidak semuanya, kemudian banjir tidak semuanya, tapi yang namanya kebakaran itu adalah potensi risiko terjadi di hampir semua fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga terkait sistem MFK pencegahan dan pengendalian kebakaran ini pasti menjadi satu titik utama untuk penilaian baik surveyor ataupun penilaian internal atau eksternal yang lain. Penyebab kebakaran paling banyak dari data itu adalah konsleting listrik dan tabung gas.
Bapak Ibu harus menetapkan terkait detektor atau alat kebakaran. Bisa smoke detector, bisa pakai ini, bisa gas detektor, bisa flame detector. Sistem proteksi aktif yang lain, APAR, hidran, sprinkler. Dokter, kalau kita tidak punya ini semua, bagaimana kita menetapkan jika terjadi kebakaran pakai kode apa? Mau pakai kode teriak-teriak boleh nggak? Boleh, silahkan. Mau pakai kode kedongan boleh nggak? Boleh. Mau pakai alarm atau kayak apa ya istilahnya? Bel bel rumah atau apa kalau terjadi kebakaran itu dipencet boleh enggak? Boleh, silakan. Ditetapkan saja kita pakai kode kebakarannya itu kalau di puskesmas terjadi kebakaran itu pakai kode apa. Silakan ditetapkan, yang penting nanti teman-teman karyawan itu semuanya tahu kalau terjadi kode itu maka itu adalah kebakaran sehingga semua siap pada tugasnya masing-masing atau tupoksinya. Terkait APAR, ini adalah jenis APAR ya. Ada air, ada yang bentuk apa itu busa, ada yang bentuk powder atau bentuk bubuk. Oke. Ini silakan nanti Bapak Ibu di tempatnya masing-masing APARnya bentuk yang mana. Yang paling banyak adalah yang ini, yang C ya, yang karbon dioksida. Kemudian ini pengetahuan mengenai APAR penting. Penggunaan tentang APAR sebagai upaya pertama untuk memadamkan api atau kebakaran dini ini harus disosialisasikan. Kemampuan petugas dan tim gawat darurat terkait pengendalian kebakaran itu juga harus Bapak Ibu persiapkan ya. Kemudian di EP-nya untuk kebakaran apa saja yang ditanyakan? Bapak Ibu silakan dicatat ini nanti yang terkait dokumen atau EP yang ada di 14 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Program pengamanan kebakaran bisa sekalian dimasukkan di program MFK, identifikasi area resiko terbakar, pengujian alat sistem proteksi, evaluasi atau simulasi tahunan, kebijakan larangan merokok ini juga harus ada, dan pemantauan kepatuhan. Kemudian harus ada ini nomor 7, proteksi dan sarana evakuasi jika terjadi kebakaran atau bencana yang lain. SOP yang harus Bapak Ibu sediakan terkait dengan kebakaran ini adalah SOP pemantauan kepatuhan larangan merokok, SOP pengujian pemeliharaan sistem proteksi dan sarana serta evakuasi, SOP penjaminan keamanan kerja, dan SOP identifikasi area-area beresiko kebakaran. Kita masuk ke kegiatan yang keenam atau program MFK yang keenam, yaitu siap siaga darurat bencana. Ini yang kemarin apa ya, masih juga menjadi kebingungan kita apa sih sebenarnya yang harus kita buat terkait dokumen EPMFK tentang siap siaga darurat bencana. Apa yang dimaksud bencana? Bencana itu adalah atau kondisi keadaan darurat itu apa? Itu adalah kondisi atau suatu situasi yang tidak normal dan berbahaya. Biasanya tidak terbakar, terjadi kebakaran. Biasanya tidak ada gempa, terjadi gempa. Biasanya tidak banjir, terjadi banjir. Jadi situasi itu tidak normal tetapi menimbulkan berbahaya atau menimbulkan satu kondisi yang mengancam kehidupan atau kelangsungan kehidupan kita, terutama karena kita adalah fasilitas pelayanan kesehatan, berarti terkait pasien, pengunjung, karyawan, staf, dan lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan kita. Nah, darurat ini berpotensi menimbulkan korban dan kerugian harta benda, sehingga memerlukan tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasi, mengendalikan, memperbaiki, dan mengembalikan ke situasi yang aman. Nah, keadaan kedaruratan diantaranya kebakaran yang tidak mampu dipadamkan, regu pemadam, kemudian bencana alam atau eksternal yang
berimbas ke lingkungan. Ini adalah masuk ke kondisi gawat darurat atau di program MFK terkait kondisi emergensi, gawat darurat, dan bencana. Jadi program MFK yang di situ adalah kondisi darurat, itu bukan kondisi darurat terkait pelayanan darurat atau emergensi pasien triase, tetapi terkait kondisi darurat terkait dengan bencana alam dan kedaruratan yang berimbas ke lingkungan dan FKTP. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan, dan penghidupan masyarakat yang dapat berakibat timbul korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kemudian sumber bencana ini bisa internal, bisa eksternal. Siklus bencana. Bagaimana nanti kita membuat satu program terkait dengan program MFK bencana ini. Jadi nanti kita harus memperhatikan terlebih dahulu siklus bencana ya Bapak Ibu. Jadi kalau di kondisi normal, yang kita buat adalah rencana mitigasi. Misalnya, jika terjadi gempa, jika terjadi banjir, jika terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Itu adalah rencana mitigasi. Kemudian masuk ke rencana kontingensi. Kalau rencana kontingensi ini adalah bencana itu sudah di depan mata kita, tapi belum terjadi. Jadi kita sudah bersiap-siap nih mau apa ya? Mau melaksanakan tanggap darurat, tapi bencana itu belum terjadi. Misalnya seperti ini, ada apa namanya ya, peringatan, misalnya gunung meletus ya, baru terjadi letusan yang tidak apa namanya, tidak besar. Nah, di situ sudah terjadi peringatan bahwa ada potensi apa tadi gunung meletus atau potensi terjadi gempa misalnya, tapi belum terjadi ini. Nah, ini kita rencanakan dulu kontingensinya, siaga darurat bencananya. Jadi kalau ini terjadi, semua sesuai dengan tupoksinya langsung bergerak. Itulah masuk ke aktivasi rekon. Jadi ini aktivasi rekon itu kalau bencana itu terjadi, tapi sebelumnya sudah kita siapkan ini rencananya. Si A ngapain, si B ngapain, kemudian harus petugasnya harus seperti apa, pasiennya harus bagaimana, pasiennya diapakan, peralatannya siapa yang bertugas. Nah, itu sudah masuk di kontingensi. Kalau sudah terjadi bencana, apa yang direncanakan di kontingensi ini tadi dikerjakan. Setelah itu, evakuasi dan pemulihan atau rehabilitasi. Ini adalah siklus bencana. Program penanggulangan bencana ada rencana mitigasi, dibuat pada saat keadaan fase normal. Sifatnya adalah rencana perkiraan atau upaya mitigasi. Kalau di fasilitas pelayanan kesehatan, kita sering menggunakan HVA ya, untuk upaya mitigasi. Bapak Ibu mungkin nanti bisa saya lihatkan contoh HVA-nya. Kemudian perencanaan ada untuk beberapa ancaman bahaya. Sumber daya yang dibutuhkan masih berada pada tahap inventarisasi. Nah, di program MFK itu kita harus merencanakan ini, sistem mitigasinya. Terus masuk ke rencana kontingensi, dibuat sebelum kedaruratan atau kejadian bencana. Sifatnya terencana dan terukur, cakupan kegiatannya spesifik, titik beratnya pada keadaan yang kondisi darurat. Kemudian, tiap perencanaan digunakan satu jenis ancaman. Pelaku yang terlibat terbatas pada pihak-pihak yang berperan pada penanggulangan satu jenis itu saja. Mempunyai jangka waktu atau kurun waktu tertentu, dan sumber daya yang dibutuhkan pada tahap ini bersifat penyiapan. Ini adalah rencana kontingensi. Kemudian masuk ke rekon. Rekon ini apabila dugaan yang kita siapkan di kontingensi tadi benar-benar terjadi. Jadi, operasional tanggap darurat. Setelah melewati satu kajian cepat. Yang terakhir adalah
evakuasi, operasional tanggap darurat. Titik beratnya pada pelaksanaan evakuasi. Seluruh sumber daya yang diperlukan pada tahap pengerahan atau mobilisasi. Nah, program tanggap darurat bencana yang diminta di MFK, apa yang bisa kita kerjakan? Kalau di kita tidak terjadi atau jarang sekali atau tidak potensi banjir, tidak potensi gempa, atau tidak potensi terjadi bencana alam, ya kita cukup mengidentifikasi saja jenis bahaya, kemungkinan dan dampak bencana yang mungkin terjadi. Ini bisa menggunakan HVA Tools ya. Kemudian perencanaan kontingensi dan evakuasi bila terjadi bencana, manajemen sumber daya dan melakukan perencanaan pelaksanaan pelatihan simulasi serta debriefing. Jadi Bapak Ibu di program tanggap darurat bencana hampir seperti kebakaran tadi, Bapak Ibu setiap tahun harus mengadakan simulasi terkait kegawatan bencana dan kebakaran tadi. Identifikasi peran dan tanggung jawab tim gawat darurat Fasiankes. Jadi nanti harus ada tim terkait darurat bencana ya. Kemudian adanya program manajemen konflik. Penanggulangan bencana yang tadi saya bilang, yang tadi saya jelaskan, kalau di EP yang diminta adalah ini. Programnya dijadikan satu saja dengan program MFK, kemudian disaster plan, kemudian pembentukan tim tanggap bencana, kemudian identifikasi resiko bencana, simulasi, evaluasi tahunan, kemudian contoh SOP atau SOP yang diminta adalah SOP simulasi penanggulangan bencana dan SOP identifikasi resiko. Resiko ini masuk di HVA. Masuk di program pendidikan pelatihan atau di MFK yang ketiga ya Bapak Ibu. Jadi di kegiatan MFK di 1.4 itu bukan salah satunya, program yang ketujuh adalah program pendidikan dan pelatihan. Ini terkait program pendidikan dan pelatihan, identifikasi kebutuhan, kemudian pelaksanaannya, kemudian monitoring dan evaluasinya, kemudian masuk kerangka acuannya, dan program diklat serta kebutuhan diklatnya. Ini adalah kegiatan MFK terkait pendidikan dan pelatihan. Nah, apakah harus semuanya diklat? Tidak. Yang penting yang dikerjakan Bapak Ibu bisa jadi adalah sosialisasi terkait program MFK kepada teman-teman karyawan puskesmas atau tim puskesmas keseluruhan. Kemudian paling tidak kalau program diklat MFK-nya ada petugas yang sudah melakukan atau mempunyai sertifikat terkait MFK. Kalaupun belum, ya nanti harus kita rencanakan. Jadi pasti nanti akan diminta kerangka acuan program diklat. Kalau sudah pertanyaan surveyor adalah kerangka acuan, di dalam kerangka acuan itu harus masuk pembiayaan di situ. Sumbernya berapa, pembiayaannya dari mana, jumlah pembiayaannya berapa, itu harus kita masukkan. Dan ini pasti ditanyakan. Jadi, kalau di tempatnya Bapak Ibu, program pendidikan pelatihannya masih terbatas sosialisasi atau on the job training, atau hanya ada 1-2 saja yang mungkin seperti saat ini Panjenengan saat ini adalah workshop atau webinar tentang MFK. Nah, itu sudah bisa dipakai untuk bukti atau untuk elemen penilaian ini. Tapi tentu saja Panjenengan ikut webinar ataupun workshop tentang MFK pasti tujuannya tidak hanya sertifikat saja, tetapi bagaimana kita bisa benar-benar menerapkan program MFK itu di pelayanan kesehatan kita masing-masing. Saya sedikit cuplikan dokumen bukti pelaksanaan kegiatan MFK yang ada di puskesmas. Ini semua. Jadi ada bukti pelaksanaan identifikasi pengunjung yang tadi saya bilang, ada ID card, ada yang membedakan itu pasien, petugas karyawan, petugas outsourcing, tamu, petugas alih daya, ini harus diidentifikasi.
pakai apa? Mau pakai kartu boleh, mau pakai pita ya boleh, tergantunglah puskesmasnya Bapak Ibu mampunya di mana. Terus identifikasi area berisiko, bukti laporan kekerasan fisik dan tidak lanjut, identifikasi inventarisasi limbah B3, laporan tumpahan dan tidak lanjutnya, penyusunan disaster plan, bukti simulasi, penyusunan HVA, kemudian bukti monitoring larangan merokok dan tidak lanjutnya. Bukti pemeliharaan sistem utilitas, bukti laporan, bukti recall alat, ketersediaan alat listrik dan gas medis seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian manajemen risiko, identifikasi dan penerapan area berisiko, penyusunan HVA, kemudian analisis tindak lanjut dari peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dan pelaporan dari MFK atau fasilitas keselamatan yang diterapkan. Jadi, di setiap program pasti nanti di akhir pertanyaannya adalah adakah monitoring dan evaluasi dari program yang sudah disusun. Apa itu artinya? Programnya kita tuju tadi. Misalnya di program kebakaran kita penyusun kegiatan simulasi kebakaran, identifikasi ke area-area penyediaan apa. Nah, itu semua sudah dikerjakan atau belum? Itulah yang dinamakan bukti pelaksanaan program kegiatan. Jadi, kegiatan program MFK yang kita susun itu nanti kita dokumentasikan dan buktinya kita dokumentasikan juga sebagai bukti dari pelaksanaan program MFK. Kalau itu misalnya ada kendala, ya nanti dimonitoring, dievaluasi kenapa tidak bisa terlaksana. Begitu Bapak Ibu tentang sekilas tentang MFK, mungkin di lain kesempatan nanti kita bisa bicara banyak lagi, lebih detail, lebih rinci terkait MFK. Saya sediakan pantun, pergi ke Swedia, bawa gerabah, gerabah merah berbahan tanah. Iklim dunia telah berubah, mari bersama kita berbenah. Terima kasih. Coba saya carikan contoh-contoh HVA atau yang lain yang mungkin Bapak Ibu perlukan. Sebentar, guys. Halo, dokter. Halo, 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 Bu Anda. Mohon maaf, Bu Handa kok terkait nggak bisa nge-unmute juga ya, sama ya. Sebentar, sebentar. Sama juga ya. Maaf, maaf, maaf. Halo? Halo, halo, halo. Halo Bu Yani. Assalamualaikum. Sudah bisa? Halo. Nggih, Alhamdulillah. nggih. Bu Yani, tolong ini di saya itu dijadikan host mawon. Nanti saya bantu dari sini. Nggih. Bu Yani. Ya, Halo Bu ya. Yani. Bu Yani. Bu Yani, monggo. Halo. Halo. Di partisipan, diklik, terus nanti di bagian PKP Jawa Tengahnya itu
Diklik titik 3 terus saya sudah dijadikan host gitu Bu Yani. Ini di partisipan itu diklik, kemudian muncul daftar partisipan, kemudian di bagian PKB Jawa Tengahnya klik titik 3 terus jadikan host. Halo, Bu Handa. Ya, Bu Yani saya sudah bisa mute, Bu. Baik, kita teruskan nggih, Bapak Ibu. Terima kasih pada Bu Dr. Yani yang sudah memaparkan sistemnya ya kayak gitu. Anak ini duplikasi yang saya buat ini. Materi. Ini duplikasi yang saya buat. Banyak suara masuk. Minta tolong semua di-unmute dulu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini ada sedikit trouble di IT. Halo Bu Yani. Halo. Bu Yani bisa dengar suara saya, Bu Dokter? Ini sudah ada beberapa pertanyaan di chatroom, Bu Yani. Halo? Ya, oke Bu Handa, maaf. Ya, di stop share dulu, Dok. Di stop share dulu. Oh ya, masih stop, masih nge-share. Baik. Ya, terima Bu Dokter, terima kasih sudah memaparkan mengenai MFK dengan sangat lengkap. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di chatroom. Saya bacakan gitu. Yang pertama dari Dokter Florencia menanyakan untuk ruang penyimpanan bahan berbahaya harus di lantai 1 dan di ruangan, mungkin maksudnya harus di lantai 1 dan di luar ruangan. Monggo Dok, dijawab dulu dari Dokter Florencia. Oke. Baik, terima kasih Hampir. Dokter Handa. Ada kendala nggak ya? Ini kok Mas Haji telepon-telepon terus Dokter saya. Yani. Ya, oke. Oh, Suara ya. saya terdengar? Terdengar, Bu? Sudah dengar. Oh, baik. Sudah Terdengar ya. Sampai jam 6 kok nanya berapa lagi gimana sih? Baik, tadi pertanyaannya penyimpanan limbah B3 ya atau TPS. Ya, ruangnya mesti Ya, di lantai saya jawab 1 dulu, atau nanti terkait seperti apa TPS-nya coba saya share. Tadi itu saya mau melengkapi sampai detail silakan, karena waktunya memang tidak mencukupi. Ya, jadi untuk TPS itu ada memang beberapa syarat yang harus kita penuhi. Satu, Apa sih nama pakai ini? terdengar ya Bu Iya, Handa itu kan suara HP-nya saya? Mama juga. Terdengar ya? mohon Bapak Ibu unmute dulu ya. Ya. Jadi terkait tempat penyimpanan sementara. Terdengar tapi kalah dengan suara yang lain. Sudah Dok, silakan Dok. Ya, terkait tentang penyimpanan B3 atau tempat penyimpanan B3 sementara atau TPS itu memang sebenarnya sih sebaiknya di lantai 1. Kenapa? Karena yang namanya B3 itu kalau kita naik ke atas, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, sedangkan lalu lintas itu dipakai untuk apa namanya lalu lintas umum, tidak hanya B3 aja, itu kan pasti akan ada resiko di situ. Ada risiko tercecer lah, ada risiko infeksi juga. Harus 2 jalur sih kalau naik turun itu, jalur naik sama jalur turunnya. Tapi sebaiknya memang di lantai 1 yang sehingga risiko untuk secara pengangkutan atau risiko untuk membawa ya transport dari tempat pelayanan ke tempat penyimpanan itu risikonya minimal. Nah, terkait dengan tempatnya itu yang pertama, tempat ini tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian yang kedua, tidak terkena hujan secara langsung. Kemudian tempatnya tidak mudah di situ serangga dan sebagainya mampir. Jadi tempat T itu orang Putus-putus Dokter. Apa ya? Oh ya, sudah terdengar Dokter? Sudah terdengar? Sudah Bu Handa? Masih putus? Kenapa ya? Udah enggak loh. Saya lepas aja. Masih putus-putus Bu Handa? Putus Dokter. Jadi Masih putus-putus.
Masih? Ya, sudah jelas. Sudah Oh jelas. iya. Sudah jelas. Oke. Saya Nggak usah lanjutkan pakai ya. headset aja. Sekarang jam Ya. Oke. 2:30, Bu. Saya lanjutkan untuk tadi tempatnya ya. Jadi tempatnya itu harus terlindung dari sinar matahari, tidak terkena hujan secara langsung, tidak terkena matahari secara langsung. Kemudian tempatnya itu harus bersih, lantainya itu harus lantai yang kedap air ya. Maksudnya di keramik lah, atau mungkin di plester atau gimana yang kedap air. Kemudian tidak lembab, kemudian tertutup kokoh, tempatnya juga kokoh dan pintunya itu juga kokoh. Kemudian ada angin-angin di situ. Kemudian Suaranya menggema. terkunci. Kok Hah? Gimana, Bu? aneh-aneh gue. Mau jelas kok. Suaranya Bentar. menggema. Kalau suara saya menggema, coba ya, saya tunjukkan ininya aja, persyaratannya aja. Bentar, tunggu, wait. Saya sudah ini kok, sudah ada membuat PowerPoint-nya. Sebentar. Saya tunjukkan aja syarat TPS-nya. Bentar ya. Bentar, saya scan dulu. Sudah terlihat ya, Bu Handa? Sudah terlihat, Bu Handa? Sebentar. Saya cari tempat penyimpanan ya. Ini lebih spesifik, tapi materi cuma B3 saja. Tadi saya mau kasihkan semuanya, takut waktunya tidak cukup. Jadi pengen silaturahmi aja. Jadi saya sampaikan yang terkait dengan FP saja. Mana ya? Oh, kota nggak ada ya? Ada pembangunan rumah. Daerah Monten. Kalau nggak daerah Monten kan belum tentu nanti bisa jadi ini terlanjur. Jadi itu ada satu desa yang dijadikan pilot project, Bu. Jadi dibangunin. Di mana? Di desa Tuwal, Bu, Bojong. Nah, ini bisa dibaca, Bu Handa? Yang di depan. Bu Handa bisa dibaca? Yang tadi bertanya bisa dibaca? Kabupaten lain itu karena kan Bapak Ibu, mohon maaf. Sampai Bisa kebaca nggak yang share screen Berarti setelah saya? 2025 nggak bisa mengusulkan. Halo. Budgetnya dari 2022, 2025 sudah dikunci untuk kabupaten. Halo, Bapak Ibu. Artinya setelah 2025 mungkin gitu. Baru. Iya, gitu. Halo, Bu Handa. Ya, kalau ada apa nggak ada, yang pertama ya setelah 2025. Kedua, diajukan oleh Pak Wali Kota langsung berkirim surat auto. Biasa, nggak ada syarat, pokoknya saya bikin surat aja kepada yang terhormat CEO Global. Bapak Ibu bisa melihat saya enggak? Bermaksud ingin menjadi mitra atau foundation dalam misalnya Bisa ya? Suara saya dan atas dasar itu kami ingin beraudiensi misalnya di Jakarta itu misalnya. Surat juga sama proposalnya ini aja data biasa kan. Bisa Bu Yani terlihat. Kelurahan berapa kecamatan. Ya selesai oleh apa? Permisi untuk Dokter Yani, bisa minta tolong kita dijadikan host dulu.
Halo, halo. Halo Bu Handa, suara saya terdengar enggak ya? Halo, mohon maaf. Bapak Ibu yang lain, share screen tadi. Aduh. Aduh. Oke, bagaimana? Hah? Gimana? Bisa mute. Ada beberapa pertanyaan yang lain ya, Bapak Ibu. Mohon maaf. Mohon maaf sekali. Suara saya terdengar tidak ya? Ini sepertinya ada kendala teknis dari si penyedia. Jadi kita tidak bisa apa namanya ya, tidak bisa saling berinteraksi dengan cepat ya. Saya mau stop screen. Halo, Mas Aji. Mas Aji. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan saja. Tapi suara saya tidak terdengar tidak ya? Mohon maaf. Dari tadi itu saya teriak-teriak, jangan-jangan tidak terdengar. Ya, Bu, siap-siap monitor. Dengar, Dok, ya. Ini Bu Ita sudah monitor, sebentar. Oh ya Allah, Mas, ini share screenku masih ya? Belum, sudah hilang. Belum Bu, saya sudah bisa buka mic Bu Yani. Bu Yani, halo. Bapak Ibu mohon maaf ya, tadi ada kendala. Bu Yani, halo. Ya. Saya sudah bisa masuk Bu, sudah bisa buka mic. Ini ada beberapa pertanyaan. Waktunya memang sudah hampir habis, tapi ada beberapa pertanyaan ini Bu yang Ita kita mau materi nggih Bu Handa?
Ya, sebentar Mas Haji. Oh, sebentar. Sebentar Mas Haji. Oh, Ya, nggih. kita sebentar Nggak karena apa-apa, mundur sebentar nggak apa-apa ya, Bu mundur Handa, sebentar karena nggak kita apa-apa. juga terkait kendala tadi ya. Nggak apa-apa Ya, Bu nggak Handa, apa-apa. mundur nggak apa-apa. Ya, ini yang Nggak kita apa-apa. teruskan pertanyaan dari Dr. Florencia, Bu Yani. Iya, Apakah oke. harus ada security jaga di klinik? Kebetulan saya di klinik gitu. Apakah harus ada petugas keamanannya? Maksudnya seperti itu. Monggo, Dok. Oke. Jadi itu terkait dengan security dan safety ya. Kalau security tadi Ya. kan kita hubungannya sama keamanan atau kriminalitas, baik itu kehilangan, kemudian penculikan atau mungkin eh, apa istilahnya keamanan yang lain, terkait dengan kriminal yang lain. Sehingga kalau ya ini kalau klinik itu kan kemampuannya berbeda-beda ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, teman-teman. Jadi kalau klinik itu ada klinik yang sangat mampu, ada klinik yang mungkin sama, masih kecil, merintis, dan sebagainya. Sehingga tidak mampu atau tidak kuat membayar satpam atau yang lain. Nah, terkait ini, ya sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, apa yang tadi dipersyaratkan di apa itu namanya di keamanannya atau di security-nya itu harus dipenuhi, Bu Ibu atau Bapak-bapak atau teman-teman semuanya. Jadi kalau tidak ada satpam, apa sih yang harus saya kerjakan supaya saya bisa mengawasi kalau ada terkait kehilangan, terkait pencurian atau terkait kriminalitas yang lain, pengerusakan, penculikan. Satu, bisa kita pasang CCTV ya. Bapak Ibu, tapi pastikan dulu pasti keamanan di lini pertama adalah pintu, kemudian sistem penguncian, kemudian sistem keamanan yang pertama itu harus dipastikan di lini pertama itu harus dipastikan terpenuhi dulu. Kemudian jika tidak ada satpam, tidak kuat menggaji satpam, Bapak Ibu yang klinik, Bapak Ibu bisa pakai CCTV saja. Itu adalah salah satu upaya untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan security tadi. Atau misalnya di Bapak Ibu ada yang tidur di situ sebagai CS atau klinik servisnya atau yang lain, nah itu bisa juga dimasukkan ke petugas security meskipun tidak benar-benar satpam gitu. Bisa diterima mungkin penjelasan saya? Pakai CCTV aja. Dr. Florencia, sudah ya Dok ya, saya kira sudah jelas jawabannya Bu Yani, walaupun belum ada tenaga satpam, kita harus ada upaya dari klinik untuk pengamanannya. Jadi, matur nuwun Dr. Yani, kita ke pertanyaan kedua. Ini Pak Dimas ini minta contoh-contoh dokumen dan SK. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Dr. Ita ya terkait dokumen SK. Gimana maksudnya kita bisa mendapatkan seperti itu ada nanti tersendiri. Ada penjelasan tersendiri bagaimana kita bisa mendapatkan dokumen dan SK untuk SOP, mungkin tidak hanya SK dan SOP, tetapi yang lain-lain pun nanti akan dijelaskan Dr. Ita. Yang ketiga ini Dr. Yani dari Bu Retno. Izin bertanya, ini dari klinik Dr. Sandi, untuk pengelolaan limbah medis cair dan domestik cair, kita tidak punya IPAL. Tetapi punyanya SPAL, saluran pembuangan air limbah jadi satu dengan bangunan klinik yang terdiri dari sumur resapan, septic tank, dan dilengkapi pipa ventilasi. Apakah itu bisa memenuhi standar klinik, Dok? Terima kasih. Monggo, Dokter. Ya. Klinik ini sebenarnya ada klinik rawat inap, ada klinik rawat jalan. Kalau kliniknya adalah klinik ya, ini klinik Dr. Sandi, klinik rawat inap ini, Dok. Ya, kalau kliniknya rawat inap itu pasti limbah cairnya banyak ya. Kemudian kalau kliniknya rawat jalan itu limbah cairnya pasti hanya sedikit. Terkait limbah cair medis ini kalau rawat jalan sedikit misalnya ini sebenarnya bisa saja kita MOU dengan PT Arah tadi. Jadi limbah cair terkait limbah medis mana aliran-aliran dari wastafel mana dan sebagainya yang itu
airnya adalah terkontaminasi atau masuk ke limbah medis, itu bisa kita tampung di jeliget-jeliget tertentu ya, di jeliget-jeliget yang itu kita kasih tanda tertentu, kemudian kita masukkan di TPS. Pada saat nanti PT Arah mengambil atau pihak ketiga itu mengambil, itu bisa apa istilahnya kita ikutkan sekalian di pengelolaan limbahnya. Tapi kalau rawat rawat inap itu kan pengelolaan limbahnya pasti lebih banyak. Ya, untuk biaya IPAL itu memang kita belum apa istilahnya ya, biayanya memang sangat mahal ya. Dan sebenarnya untuk klinik memang ketentuannya memang tidak harus IPAL, tetapi ada dokumen apa tadi SPPL ya. Kalau di aturan di PMK 14 2021-nya memang tidak mengharuskan IPAL, tapi kita harus menjamin bahwa pengelolaan limbah cair yang baik domestik atau medis ini tertangani. Kalau harus disendirikan ininya, harus disendirikan apa itu apa ya alirannya ya Bu Handa ya apa aliran-alirannya atau saluran-salurannya atau pipa-pipanya ini yang domestik biasa yang mana, yang medis yang mana. Kalaupun dibuat kayak yang punya apa tadi Bu, sumur resapan ya? Ya, itu harus dia dibikinnya sumur resapan, Dok. Sumur Kalaupun sumur resapan, tapi campur semua. Oh, campur. Ya. Kalau sumur resapan sebenarnya bisa, cuma nanti sumur resapannya itu tetap harus memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan limbahnya. Jadi tidak hanya istilahnya kotak gitu loh, tapi ada kaidah-kaidah penyaringan pertama, penyaringan kedua, penyaringan ketiga, sehingga limbah yang mengalir ke lingkungan itu nanti benar-benar dalam keadaan bersih. Kalau sekarang adanya baru itu, ya tidak apa-apa. Mau digimanakan kan karena klinik. Tetapi buatlah satu perencanaan. Kalau kita belum bisa IPAL, limbah penanganan limbah medis dan non medisnya ini nanti direncanakan tahun depan bagaimana saluran dari keduanya ini bisa terpisah dan tidak mencemari, terutama yang medis. Kalau yang medis nggak banyak, sebenarnya bisa kita MOU pihak ketiga tadi. Kalau yang tidak medis pun atau limbah domestik pun sebenarnya tetap harus dengan apa namanya kaidah peresapan. Nah, nanti direncanakan saja tahun depan, kemudian sebelum pembuatan pembuangannya dikonsultasikan dengan pihak LH dulu memenuhi kaidah untuk pembersihan atau pengelolaan limbah atau belum. Kemudian kalau sekarang ada ya SPPL ya berarti SPPL sama apa tadi DP3 Bu? Apa tadi Bu? Tadi SPL, Oh, SPL aja ya. SPL ya, tidak apa-apa Bu SPL Sandi, aja. itu dimanfaatkan dulu aja. Ya. Kalau untuk klinik sepertinya masih bisa dimaklumi. Ya, Tapi nanti direncanakan kalau ada misalnya perencanaan ya dokter ya. Saat ini masih tapi bisa harus masuk ya, harus masuk di perencanaan. Jadi harus ada bukti dokumen di perencanaan untuk perencanaan pembuatan IPAL-nya. Tapi sebenarnya cukup sih itu SPPL-nya. Tergantung produksi limbahnya juga. Ya. Oke, matur nuwun Dok. Ini masih ada beberapa pertanyaan Dok. Nanti kita harusnya tadi berakhir di 14.45 dokter, tapi karena ada terkendala, nanti kita akan selesaikan sampai 14.10 menit ya dok ya. Kita lebihkan jadi 25 menit. Dari baik, tidak apa-apa, karena tadi mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita ada kendala teknis yang di luar apa yang kita rencanakan. Nah, ini juga salah satu manajemen MFK ya Bu. Manajemen keamanan dan keselamatan terkait penyelenggaraan seminar. Iya. Oke, nanti kita perbaiki. Ada pertanyaan lagi dok dari Bu SMI Klaten. Kalau belum punya freezer untuk limbah medis atau B3, apakah perlu beli freezer? Posisi TPS sudah di luar bangunan. Monggo dokter. Ya. Jadi begini, kalau pengelolaan B3 tadi, seperti yang tadi saya sampaikan,
untuk limbah medis itu, kalau misalnya bisa pengambilan limbah medis dari pihak ketiga, misalnya mau PT Arah, mau kita MOU dengan puskesmas atau MOU dengan rumah sakit, kalau pengambilannya lebih dari 2 kali 24 jam, ya mau tidak mau itu harus tersimpan di suhu yang di bawah 0. Karena kalau di suhu yang suhu biasa, suhu ruangan atau suhu di atas 0, itu hanya bisa tersimpan 2 kali 24 jam. Karena setelah itu akan beresiko dari medis tersebut, resiko resiko dari terkait PPI atau infeksi. Sehingga kalau dari pihak ketiga atau PT Arah itu pengambilannya tidak bisa setiap hari atau tidak bisa 2 hari sekali, ya mau tidak mau kita tetap harus menyimpannya di cooler tadi atau freezer tadi. Nah, Bapak Ibu kalau limbahnya tidak banyak, lebih baik beli freezer yang kecil saja. Kalau terkendala biaya, berarti kita membeli freezer yang second. Kalau terkendala lagi, beli freezer yang kecil dan second. Tapi secara kaedah penyimpanan B3, memang kalau lebih dari 24 jam harus masuk di suhu 0 derajat atau di bawah 0 derajat. Karena nanti kalau sudah di bawah 0 derajat, itu bisa tersimpan sampai 90 hari. Jadi kalau dari PT Arah ngambilnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, masih masuk. Itu Bu Handa. Matur nuwun. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Izin bertanya, untuk HVA yang digunakan saat akreditasi yang apa dan bagaimana pengisiannya? Oh ya, sepertinya tadi lembar HVA-nya belum disampaikan, Dok. Ini dari Bu Nur Fatimah Janah. Monggo, Dokter. Oh ya. Ya, bentar ya Bu, coba saya carikan contohnya terlebih dahulu, karena kalau untuk HVA ini kok kayaknya kalau saya ngomong tanpa paparan, agak di awang-awang ya. Manakah? HVA. Bentar. Yang lain dulu mungkin Bu, sambil saya cari. Baik, ini saya lanjutkan, Dok. Dari Pak Fajar Mubarok, mohon maaf mau tanya, apakah ruang tindakan seperti IGD dan ruang nifas diperbolehkan pasang CCTV, Dok? Ini terkait area-area berisiko mungkin, Dok. Monggo, Dok. Kalau secara secara etika pemenuhan privasi dan haknya pasien, itu CCTV memang tidak boleh terpasang di pelayanan yang langsung ke pasien. Artinya langsung tindakan yang mengarahnya ke pasien. Karena ini terkait dengan pemasangan CCTV ini kan sebenarnya terkait dengan terkait dengan keamanan. Jadi kalaupun dipasang di ruang pelayanan, di ruang pasien atau ruang pelayanan, itu adalah mengarah ke keluar ya, mengarah ke akses orang yang mau masuk. Jadi jangan mengarah ke pasiennya sehingga seluruh aktivitas pasien itu bisa detail terlihat oleh kita, karena tujuannya adalah sebenarnya untuk security dari pencurian, kemudian pengrusakan dan sebagainya. Itu Bu Handa. Matur nuwun, Dokter. Jadi untuk masang CCTV pun ada, kita harus ngerti tujuannya, nggih Bapak Ibu. Jadi jangan ngarah ke pasien yang lagi ada tindakan, justru ke arah keamanan lingkungannya. Ini saya kira cukup, Dok. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi, Dok. Izin bertanya terkait teknis pelabelan B3 dan limbah B3, serta B3 yang sudah dikeluarkan dari wadah aslinya. Nah, ini ada label B3-nya, ada label limbah B3-nya. Minta dijelaskan, Dok. Dari Dr. Irsyad Jelang Amirin. Silakan, Dok.
Baik, tentang pelabelan ya. Jadi kalau kita ini kan ada yang tadi saya jelaskan, ada label, ada simbol. Jadi setiap B3 ataupun tempat dari B3 itu harus ada labelnya, harus ada simbolnya. Simbolnya itu sudah ditetapkan di Permen LH tentang pengelolaan limbah B3. Kemudian untuk pelabelannya, label itu adalah memberikan tulisan tulisan singkat terkait isi dari limbah B3 yaitu. Jadi misalnya bahan ini korosif, ED-nya kapan, kemudian ditulisi awas atau ditulisi berbahaya atau mau ditulisi danger atau apalah, kemudian isi atau konsentrasinya itu berapa. Itu namanya pelabelan. Kalau simbol itu hanya simbol-simbol saja. Simbol kalau B3 itu berbahaya karena sifatnya yang korosif. Simbol terkait bahan itu sifatnya karsinogenik. Simbol terkait bahan itu mudah meledak gitu ya. Sebentar, mungkin bisa saya share. Mas Aji, saya kok nggak bisa share ya? Bisa dibantu nggak? Saya tunjukkan sebentar HVA dan apa itu namanya? Simbol. Mas Aji bisa dibantu nggak saya supaya bisa share? Halo Mas Aji? Saya telepon dulu dong. Saya telepon dulu. Kemudian tadi gimana kalau ada bahan yang sudah keluar dari tempatnya ya? Ya kalau ada B3 yang sudah keluar dari tempatnya di tempat wadah lain, ya mau tidak mau kita harus ngasih simbol sama label ya, sama isinya, semuanya harus kita tempelkan karena kalau tidak itu akan membahayakan. Nanti dikiranya aqua ternyata itu adalah bahan korosif, dikiranya itu sirup ternyata adalah bahan yang mudah meledak atau bahan korosif, karsinogenik dan sebagainya. Nah itu harus tetap dilabeli. Bu, aku nggak bisa share screen ya. Iya, ini Mas Aji juga belum bisa nanti gimana? Saya Dimasukkan di share materi. ya? Nanti masukkan di Begini materi. aja. Untuk HVA, coba saya share di chat ya, Bapak Ibu. HVA sama saya share khusus PPT tentang B3 ya. Ya, gimana? Gitu. Baik. Gitu. Karena ini saya nggak bisa share screen, jadi saya share materi, saya share tentang B3, saya share tentang HVA di chat aja ya, Bu Hada ya. Gitu. Baik, Bu Yani, waktu juga sudah habis, Bu Yani. Jadi, ya, nanti dijadikan satu aja dengan materi nanti yang akan kita kirim lewat email. Jadi, Bapak Ibu mohon maaf, waktu juga yang memisahkan kita. Nanti materi terkait dengan HVA, tambahan tambahan terkait HVA dan kemudian pemberian simbol dan label. Ini memang simbol dan label itu mesti kita terapkan baik untuk B3-nya maupun limbahnya. Nanti akan ditambahkan di materinya Dr. Yani dan akan dikirim panitia lewat email Bapak Ibu yang sudah terdaftar pada waktu registrasi. Bapak Ibu, saya akhiri sampai di sini dulu untuk materi kita pada webinar siang hari ini. Mohon maaf dengan kendala-kendala IT yang tadi terjadi. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, materi dan tambahan penjelasan dari Dr. Yani akan kami kirimkan lewat email. Saya selaku pembawa acara pada webinar siang hari ini, mohon maaf bila ada kekurangannya. Kami akan tutup dengan satu pantun, burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita pelajari dari